Maka mana validasi Yesus terhadap tulisan Markus, tulisan Lukas, tulisan Yohanes, tulisan Paulus? Di mana verifikasi Yesus atas tulisan-tulisan tersebut? Nah, ini saya menggunakan standar yang sama terhadap Al-Quran. Jadi baru kita berbicara dan buktikan bahwa Tuhan itu satu. Nah, berkaitan tentang masalah kitab suci, Al-Quran mengatakan bahwa andai Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terjadi kontradiksi di dalamnya. Ada sesuatu yang bertentangan di dalamnya. Maka dari itu, mari kita cek juga apakah kitabnya Rudi Simamora ada kontradiksi di dalamnya atau tidak. Maka dari itu, setelah dia menjawab, di ronde selanjutnya nanti saya akan mempertanyakan tentang masalah kitab dia. Jadi ya teman-teman semuanya, bersyukur kita sebagai muslim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memverifikasi Al-Quran kita, memverifikasinya melalui ayat yang tidak dapat diubah-ubah. Lihat tulisan-tulisan yang lain, ya. Tulisan-tulisan yang lain gampang diubah gitu, gampang juga untuk direvisi. Kita ya sebagai umat Islam, Al-Quran kita saja salah satu huruf kemarin itu sewaktu percetakan di Kementerian Agama itu satu Indonesia ribut, tahu semua satu Indonesia, padahal cuma satu huruf. Nah, inilah janji Allah telah ditepati. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Sekarang apa? Terbukti bahwa Allah menjaga Al-Quran, satu huruf saja kita salah cetak, gempar seluruh bumi. Lalu bagaimana kitab Rudi Simamora? Gimana kitabnya? Apakah direvisi ketahuan? Atau seperti apa? Pada faktanya, salinan dari kitabnya Rudi Simamora menurut seorang pendeta ya, itu sudah salinan ke-24.000. Ya, ke-24.003 kalau nggak salah. Nah, kan sekarang 3 tuh, ada lagi yang baru. Jadi, teman-teman semuanya, salinan dari Al-Quran kita ya diperbanyak dari Utsman bin Affan ya. Terus mushaf pertamanya itu dari Zaid bin Sabit ke Abu Bakar, habis itu ke Umar bin Khattab, lalu ke Hafsah. Hafsah diambil oleh Utsman dan diperbanyak. Jadi makanya Al-Quran kita itu sama manuskripnya, itu nggak ada beda gitu. Tetapi kalau kita tanyakan tentang manuskrip ke Rudi Simamora, nanti akan saya tunjukkan satu manuskrip dan akan saya pertanyakan masalah validasi tentang manuskrip tersebut. Baik teman-teman, satu pertanyaan saya dulu sama Rudi Simamora, di mana verifikasi Yesus tentang tulisan Lukas, Paulus, Yohanes, Matius maupun tulisan-tulisan yang lainnya. Apalagi kitab Wahyuan yang diwahyukan katanya melalui Pulau Patmos kepada Yohanes. Nah itu di mana validasinya? Saya pengen tahu dan tolong tunjukkan datanya. Di mana? Di kitab Anda, Yesus mengatakan, aku telah memvalidasi tulisan Yohanes, aku telah memvalidasi tulisannya si Lukas, aku telah memvalidasi tulisannya si Paulus. Nah itu dulu yang mau saya pertanyakan kepada Rudi Simamora, dan tolong tunjukkan datanya. Baik teman, mari kita lihat apa jawaban dari Rudi Simamora, karena selain dia menjawab, dia boleh juga melempar pertanyaan nantinya gitu ya. Baik, mari kita lihat jawabannya seperti apa. Oke, ya menarik ya kawan-kawannya. Artinya memang harus ada validasi dari Tuhan tentang penulisan kitab suci itu. Jangan-jangan itu dikarang-karang, kan begitu. Nah, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus, supaya jangan ada anggapan orang kalau ayat itu dikarang-karang. Contoh seperti kalau Al-Quran lah dulu kita bilang, apa yang dihalalkan Allah bagimu, jangan kau haramkan. Itu ada di Al-Quran. Nah, kalau kita berbicara tentang asbabun nuzulnya ini, yaitu ketika Muhammad jatuh cinta kepada menantunya. Nah, bagaimana mungkin Tuhan menurunkan ayat untuk membela Muhammad ketika jatuh cinta kepada menantunya yang Bahenol itu? Itu datanya di Al-Quran. Nah, jangan-jangan ayat ini karangan Muhammad, kan begitu. Coba dulu, Muhammad jatuh cinta sama menantunya, disuruhnya anaknya ini bercerai dengan dalil bahwa Allah sudah berfirman kepada Muhammad, apa yang kau sembunyikan di hatimu, jangan kau risau. Apa yang dihalalkan Allah bagimu,
Jangan kau haramkan. Nah, jangan-jangan ini karangan Muhammad. Bagaimana mungkin Tuhan menginginkan Zaid bercerai dengan istrinya hanya karena Muhammad itu jatuh cinta kepada menantunya itu, kan begitu? Nah, jadi bagus ini pertanyaan, yang mana validasi dari Tuhan. Nah, kita kembali ke Alkitab. Kawan-kawan, kitab suci itu kitab suci orang Kristen ya. Aku tidak mengatakan kitab suci orang Islam. Kitab suci orang Kristen itu tulisan manusia, bukan kitab yang jatuh dari langit. Nah, pertama, siapakah yang pertama menulis kitab suci orang Kristen? Musa. Di mana datanya? Keluaran 24 ayat 4. Lalu Musa menuliskan seluruh firman Tuhan itu. Jadi yang pertama menulis ini adalah Musa. Nah, dan itu atas perintah Tuhan ketika Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka di dalam Keluaran 33 ayat 11. Tuhan berbicara kepada Musa seperti berbicara kepada sahabatnya sendiri. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada Musa dan Musa menuliskannya, Keluaran 24 ayat 4, lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Jadi, yang pertama sekali menulis Alkitab ini adalah Musa. Nah, yang kedua, para nabi-nabi terdahulu menuliskannya, sampailah kepada para rasul. Singkat saja ya. Contoh, di dalam Lukas 1, kita jelas bisa membaca bahwa di bawah pemerintahan Theophilus, saksi-saksi pelayan firman itu yang melihat Yesus menuliskan semua apa yang mereka tulis. Dan validasinya dari Yesus mana? Baca kitab Wahyu. Sekarang kita lihat di dalam Wahyu, validasi dari Yesus, Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah, ada perintah dari Yesus untuk menuliskan, yaitu Wahyu 2 ayat 1. Nah, berikutnya, perintah dari Yesus untuk menuliskan, Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Jadi ada perintah dari Tuhan Yesus untuk menulis. Lagi-lagi, dalam Wahyu 2 ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Artinya ada perintah dari Tuhan Yesus untuk menuliskannya. Nah, lalu semua itu divalidasi oleh Yesus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ketika Tuhan Yesus mengilhami rasulnya untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang berwibawa, yaitu tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada validasi dari Tuhan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya mulai dari yang ditulis Musa sampai dengan yang ditulis Rasul Yohanes adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Dan apa yang mereka tulis itu disebut sebagai manuskrip yang tercatat di dalam papirus-papirus, naskah Laut Mati, Septuaginta, dan Kodeks Vatikanus dan lain-lain. Dan semua manuskrip itu sekarang tersimpan di Museum Israel dan tersimpan di Vatikan. Sebab mereka lah yang memiliki otoritas untuk menyimpan manuskrip Alkitab itu. Kawan-kawan, kalau kalian bingung apa yang dimaksud dengan manuskrip, sekarang aku jelaskan. Keluaran 24 ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Musa menulis, yang ditulisnya itu sekarang masih disimpan di Museum Israel. Dan itu sudah dites dengan radiokarbon di Birmingham, Inggris, dengan RC-14, bahwa memang benar kertas yang dipakainya itu telah berusia 6.000 tahun sesuai dengan zaman Musa. Nah, itu jawabannya, validasi dari Tuhan tentang penulisan kitab suci itu. Itu yang bisa aku sampaikan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Jadi saya akan pakai data ya, ngomong setelah ada waktunya gitu. Siap. Baik. Ini banyak yang perlu dibahas masalahnya ya. Baik ya teman-teman, seperti biasanya saya selalu menampilkan data untuk mengedukasi baik yang Kristen maupun yang Islam terkait pertanyaan dari anak tak dulu ya. Masalah Nabi Muhammad SAW tentang Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Teman-teman semuanya, di sini tidak ada Rasul kita menyuruh bercerai ya. Zaid tersebut tidak ada. Nah, di sini Zaid sendiri yang menceraikan. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, menceraikannya, ya, tidak ada disuruh oleh Rasulullah, kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Baik ya teman-teman, pada zaman dulu ya, pada zaman dulu di kalangan Arab
mengawini anak angkat itu tidak diperbolehkan karena sama seperti anak kandung sendiri. Nah, itu perubahan sosial dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal anak angkat itu tidak sedarah gitu ya. Jadi Rasulullah membantah apa yang telah terjadi di bangsa Arab pada saat zaman itu. Jadi tidak ada Rasul kita untuk menyuruh menceraikan atau membuat rumah tangganya rusak, enggak, tapi Zaid sendiri yang menceraikan Zainab lalu dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen tahu nih ya, pengen tahu dengan kitabnya Rudi Simamora. Tadi dia membawakan ya 2 Timotius 3 nomor 16. Baik teman-teman, ini sekalian saya bertanya kepada Rudi Simamora ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, pertanyaan saya satu kepada Rudi Simamora. Kapan Yahweh-nya Nabi Musa itu berfirman mengilhamkan kepada Paulus? Nah, itu yang perlu kau jawab. Ya, kapan Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Paulus? Kapan Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Lukas? Intinya, Yahweh itu kapan berfirman kepada Paulus, kepada Lukas, kepada Yohanes, dan kepada yang lainnya? Padahal kan yang saya minta itu adalah validasi dari Yesus. Berkaitan masalah Wahyu nomor 2, ya, Wahyu 2 ayat 1. Itu untuk orang Efesus. Nah, teman-teman semuanya bisa dibaca ya. Ya, bukan untuk global yang seperti disampaikan oleh Rudi Simamora. Teman-teman, silakan dibaca. Ini untuk jemaat Efesus. Yang saya minta itu adalah global validasi dari Yesus, di mana validasi dari Yesus dia mengatakan bahwa dia memvalidasi tulisan Yohanes maupun tulisan Paulus maupun tulisan Lukas. Bukan hanya satu kepada Efesus, bukan. Ini sudah saya baca sampai ke bawah. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini teman-teman semuanya bukan global yang seperti dijelaskan oleh Rudi Simamora, bukan. Tetapi untuk jemaat yang di Efesus. Beda. Kalau kita kan Al-Quran kita gitu, ya semuanya watamat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Nah, terus Al-Quran itu min qablu hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Ada validasinya gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti yang ditampilkan oleh Rudi tentang kitabnya, ini tulislah kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi ini untuk jemaat Efesus. Berkaitan dengan 2 Timotius ya. 2 Timotius 3:16 itu. Saya mencari. Sampai sekarang saya tidak pernah menemukannya di mana dan sejak kapan Yahweh atau Tuhannya Nabi Musa, Yod-Heh-Pape, itu langsung berbicara dengan Paulus, atau langsung berbicara dengan Lukas, atau langsung berbicara dengan Yohanes. Itu yang saya cari. Nah, kalau ada seperti itu maka tervalidasi gitu ya, tervalidasi bahwa kitab itu dapat digunakan sebagai pedoman hidupnya Kristen. Tetapi kalau tidak ada, apakah wajar disebut kitab suci? Karena tidak ada validasinya. Kita saja ya kalau menulis sesuatu itu pasti kita validasi. Ini dari saya, terus pendidikan saya seperti ini, distempel, tok. Nah, bisa digunakan dan itu sah gitu. Nah, kitab suci Rudi ini apakah langsung divalidasi oleh Tuhannya Nabi Musa? Kalau Tuhannya Nabi Musa berbicara dengan Nabi Musa, oke, it's okay gitu ya. Karena memang Tuhannya Nabi Musa berbicara dengan Nabi Musa. Nah, sekarang apakah Tuhannya Nabi Musa langsung berbicara dengan Paulus? Silakan Anda tunjukkan buktinya kepada saya. Oke, baik. Nah, inilah yang tidak dipahami banyak orang. Tidak bisa membedakan antara pemahaman yang sesuai dengan keilmuan dengan pemahaman yang tidak mencukupi. Yesus itulah Tuhan yang disembah Musa.
Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Yesuslah yang berbicara kepada Abraham, Yesuslah yang berbicara kepada Musa. Kau tadi menyebut nama Yahweh, terlalu lancang kau menyebut nama itu. Kalau kami orang Kristen dilarang Musa menyebutkan nama itu. Di dalam Keluaran 20 ayat 7 bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhan itu. Nah, kenapa? Karena Allah itu masih murka, namanya tidak boleh disebut. Maka setelah Allah menyatakan keselamatan itu ke dunia, maka murkanya telah surut. Kasihnya lah yang diberikan kepada kita, sekaligus memperbolehkan kita untuk menyebut namanya. Yahweh, Yesuslah Yahweh. Yesus itu berasal dari kata Yeshua. Yeshua itu artinya Yahweh menyelamatkan. Jadi Tuhan tidak pernah berganti mulai dari zaman Musa sampai ke zaman sekarang. Yesus itulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau kau mau mengatakan di mana Tuhannya Musa memvalidasi kepada para rasul, Yesus sudah memvalidasinya. Nah, itu dulu yang harus kau pahami. Jangan kau membedakan Tuhan di zaman Musa dengan Tuhan di zaman sekarang. Tuhan tidak pernah berganti. Yesus itulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Makanya ini sudah pernah ditanyakan. Ini sudah pernah ditanyakan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus. Apa kata Tuhan Yesus kepada mereka? Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, tetapi kamu tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Karena Yesus itulah wujud dari Allah itu. Nah, jadi kawan-kawan jangan berpikir Yesus ada di dunia ketika dia menjadi manusia. Tidak. Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi validasinya dari Yesus sudah kubacakan tadi, ketika Tuhan Yesus memerintahkan para rasul untuk menuliskan segala sesuatu kepada Rasul Yohanes. Dan di dalam 2 Timotius 3 tadi, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Itulah validasinya, diilhamkan Allah. Paham ya? Yesuslah Tuhan satu-satunya, bro. Jadi Tuhannya Musa jangan kau bedakan dengan Tuhannya Kristen. Yesus itulah Tuhan yang berbicara dengan Musa. Semoga kau paham. Nah, itu aja yang kau tanya tadi kan, validasi Tuhannya Musa. Sudah kepada Paulus kau bilang tadi di dalam Kisah Para Rasul 9 jelas. Siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, itulah validasi dari Yesus, bahwa dialah yang mengutus para rasul. Paham ya Pak Ustadz ya? Nah, oke, sudah kujawab. Nah, berikutnya, kalau kau mengatakan tadi bahwa boleh menikahi menantu seperti yang dilakukan Muhammad, ya sudahlah, kau praktekkanlah itu, anggaplah itu sunnah. Kau kawinilah menantumu besok, anggaplah itu sunnah. Artinya kawan-kawan, kau sudah dibutakan oleh agamamu itu. Kan pernah itu kasus di Indonesia seperti Syekh Puji itu. Ketika Syekh Puji itu mengawini anak yang berusia, istrinya itu berapa, 12 tahun kan, ditangkap polisi kan. Sementara Muhammad mengawini Aisyah itu 6 tahun. Lalu Syekh Puji berkata, Nabi Muhammad juga mengawini Aisyah dalam umur 6 tahun dan 9 tahun kan begitu. Nah, jadi ya ikutilah itu. Kalau memang itu kau anggap sunnah, silakan saja. Besok kau kawinilah menantumu, kalau kau punya menantu kan begitu. Tapi aku tahu kan karena istrinya Zaid itu kan montok, Zainab itu. Makanya seseorang tertarik, karena Nabi tertarik kan begitu. Mungkin kalau jelek menantunya itu ya enggak tertarik juga. Artinya jangan kau sembunyikan, bro. Jangan kita menyembunyikan kebenaran yang sudah kita ketahui, bahwa menikahi menantu itu ajaran yang tidak bermoral. Ingat itu, kita orang Indonesia. Bagaimana mungkin kita bernafsu melihat menantu kita? Wah, udah seperti yang di film-film itu nanti. Nah, jadi kalau kita beragamalah dengan cara bermoral. Jangan sampai kita tertarik dengan menantu kita. Semoga Pak Ustadz paham. Nah, jikalau memang sudah terlanjur Nabi melakukannya, ya biarlah cuma Nabi yang melakukannya. Jangan kau anggap itu sebagai sunnah yang harus kau ikuti. Paham ya? Dan itu tidak bisa kau bohongi, bahwa Zaid menceraikan istrinya. Setelah diceraikan, maka Nabi langsung mengawini istri Zaid kan, menantunya itu. Jadi kalau kau anggap itu sunnah, ya sudahlah, praktekkanlah. Tapi mudah-mudahan jangan kau praktekkan. Gitu. Baik kawan, kamu sepertinya bawa aku ke perjanjian lama ya. Baik, kita bahas perjanjian lama dulu ya. Siap. Baik,
teman-teman semuanya, berarti tidak ada yang sebanding dengan stempelnya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an kita ya. Sebagaimana berbunyi wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla. Ternyata tidak ada stempel Yesus di dalam Bible. Tetapi kata Rudi Simamora itu adalah Tuhannya Nabi Musa yang menstempel. Nah, terus kalau seperti itu katanya Tuhan Nabi Musa itu sama dengan Yesus. Itu perkataan dia tadi. Maka di sini saya akan menuntut lagi. Di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhannya Nabi Musa kalau gitu. Sedangkan kalau kamu buka ya kawan ya, di dalam Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan apa kamu menyamakan aku, kata Tuhannya Nabi Musa. Nggak sama dia dengan Yesus, nggak sama. Ya, nggak sama-sama sekali. Jadi jangan kau sama-samakan Yesus kamu dengan Tuhannya Nabi Musa. Karena di Yesaya 46 nomor 5 di situ dikatakan, hendak dengan apa kau menyamakan aku. Kalau kita buka juga di Bilangan 23 nomor 19. Di situ Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Tiba-tiba Tuhan kalian kan menjadi manusia. Itu gak cocok kalau dinisbatkan ke Yesus gitu. Karena Tuhannya Nabi Musa itu dia bukan manusia gitu. Sedangkan Yesus berbentuk di perjanjian yang baru kan. Perjanjian lama tidak ada kosakata Yesus, itu tidak ada. Tidak aku temukan satu pun kosakata Yesus di perjanjian lama. Nah, terus kalau kita melihat di Hosea 11 nomor 9, Allah bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Kan kayak gitu. Artinya Tuhannya Hosea itu juga bukan manusia. Di perjanjian lama Tuhannya itu bukan manusia, kawan. Lalu dari mana kau bisa menyamakan bahwa Yesus kami ini adalah Tuhannya Nabi Musa? Kalau begitu, saya pengen pengakuan jujur langsung dari Yesus. Di mana di perjanjian baru itu Yesus mengatakan, hai kawan-kawan semuanya, hai murid-muridku semuanya, hai bangsa Israel, aku adalah Tuhannya Nabi Musa yang menciptakan langit dan bumi. Coba kau jawab itu, ya. Di sini kau kena jebak, kurasa kena jebak. Kenapa? Karena kamu memaparkan Yesus dipaksakan menjadi Tuhannya Nabi Musa. Itu nggak bakalan cocok, kawan. Nah, berkaitan dengan ajaranku yang kamu sampaikan, kalau menikahi menantu, karena menantu itu kan orang lain, bukan keluarga kita, bukan sedarah. Di dalam agama Islam itu diatur bagaimana saja menikahi yang tidak boleh dengan ini, dengan itu. Ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 23 dan 24 gitu. Artinya pernikahan tidak sedarah itu diperbolehkan. Dan Rasul kami mengubah cara pandang sosial bangsa Arab di zaman itu. Ada alasannya gitu ya. Jadi saya bukan mengada-ada tentang masalah itu. Syukran jazakallah ya teman-teman. Tidak mengada-ada, entah kamu nangkapnya kayak gimana ya Al-Ahzab itu. Yang jelas di sini, apa yang kutuntut sama kamu? Karena kamu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhannya Nabi Musa yang memvalidasi tulisan Paulus. Itu coba kamu buktikan. Di mana Nabi Musa ada menyerukan, hai Bani Israel, Tuhan kita akan menjadi manusia. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Kalau kamu berkaitan dengan Abraham yang katanya di Genesis tuh tentang masalah Abraham, katanya itu kan malaikat, kawan. Ya, malaikat yang jadi manusia menemui Abraham, bukan Tuhan. Aku tahu kamu mau lari ke situ gitu. Jadi kau bisa buktikan nggak secara tekstual? Aku minta secara tekstual. Adakah Tuhannya Nabi Musa mengatakan dia akan menjadi manusia? Bukan nubuatan, tapi tekstual gitu. Nah, sebagaimana aku tadi meminta kepada kamu juga dua kiri kanan. Apa itu? Yang pertama, dari perjanjian lama, tolong kamu katakan secara tekstual di mana ayatnya bahwa Tuhannya Nabi Musa akan menjadi manusia. Ini secara tekstual, bukan kontekstual. Nah, yang kedua, di mana pengakuan Yesus secara tekstual dia adalah Tuhannya Nabi Musa. Tolong kau jawab itu ya. Jadi di sini ya teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan dari Rudi Simamora yang lain tentang Al-Quran, ya akan saya layani gitu, akan saya jabanin. Karena pertanyaan masalah menikahi menantu, terus Aisyah itu sudah lama dibahas gitu. Dan saya pun sering membahasnya tentang kaidah-kaidah dan kaidah-kaidah
permasalahan perkawinan, pernikahan, terus apa manfaatnya gitu, sudah saya banyak bahas gitu ya. Jadi itu adalah pertanyaan menurut saya udah ketinggalan gitu. Mungkin ada yang baru, silakan. Oke, siap. Oke, baik. Di mana validasi Yesus bahwa dialah Allah atas segala sesuatu? Kan sudah kubacakan tadi Pak Ustadz. Di dalam Yohanes 8 ayat 24. Ini perkataan Yesus loh. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini kan perkataan Yesus langsung. Kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Sudah. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Ini kata-kata dari Yesus langsung. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Allah. Karena kenapa? Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kawan-kawan, biar bagaimanapun Allah itu tidak bisa dilihat. Maka kita kalau mau melihat Allah, yang kita lihat itu wujudnya. Yesuslah wujud Allah yang tidak kelihatan itu. Paham ya? Itu dalilnya Pak Ustadz. Semoga artinya sudah menjawab ya. Bahwa validasi dari Yesus bahwa dia adalah Allah dari sejak semula sampai selama-lamanya di dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu jawabanku Pak Ustadz. Kiranya Pak Ustadz bisa memahaminya. Baik. Nah, terkait dengan Quran dan Islam. Kalau kau tadi mengatakan, oh ada aturannya. Karena menantu itu kan bukan anak kandung. Ya memang benar. Kalau anak kandung ngapain jadi menantu? Nah, kalau ya sudah itu agamamu, berarti menantu boleh kau kawini. Tetapi ini ajaran yang tidak bermoral menurut hukum Indonesia. Bagaimana mungkin menantu kita kawini Pak Ustadz? Jujurlah kita beragama. Itu maka aku bilang, barangkali ini akal-akalannya Muhammad. Barangkali, bukan menuduh. Barangkali, ayo uji dulu kitab sucimu itu. Barangkali ini akal-akalnya Muhammad saja. Bagaimana mungkin menantu bisa kita kawini dengan alasan menantu itu bukan anak kandung lo? Nah, kalau anak kandung nggak mungkin jadi menantu. Jadi apa yang sudah bersetubuh dengan anak kita, tidak mungkin lagi kita bergairah untuk bersetubuh dengan perempuan yang sudah disetubuhi anak kita. Udah seperti yang di film-film itu nanti Pak Ustadz. Nah, tetapi ya sudahlah. Nah, berikutnya Pak Ustadz. Aku mencoba untuk memahami Islam dengan baik. Aku selalu mencari kebenaran di dalam Islam, tetapi belum kutemukan. Belum ada kutemukan ada kebenaran di dalam Al-Quran. Kenapa? Dari sumbernya saja sudah musyrik. Awal mula Muhammad itu menjadi nabi kan ini dianggap musyrik oleh penyembah Tuhan. Yaitu karena Muhammad bertapa ke dalam goa. Kan itu awalnya Muhammad jadi nabi. Dia masuk ke dalam goa Hiro dan bertapa di goa itu, bertemu dengan sesosok makhluk di dalam goa itu. Kan begitu. Nah ini kan sudah musyrik. Awal Muhammad menjadi nabi aja itu sudah perilaku yang musyrik. Bagaimana mungkin orang yang bertapa ke goa kita percaya membawa firman Tuhan? Ini kan tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Dalilnya ada di dalam Sahih Bukhari 3. Bahwa Muhammad itu sebelum jadi nabi, dia masuk ke dalam goa pada malam hari. Di dalam goa itu dia bertapakur. Kalau Buya Sakur mengatakan bertapa. Nah, kalau kawan-kawanku biasanya mengatakan bertahanut. Nah, kalau aku mengatakan ibadah di malam hari, karena itu yang tertulis di dalam Sahih Bukhari 3. Nah, ketika dia selesai dari dalam goa ini, dia bertemu dengan sesosok makhluk di dalam goa ini, dia kan ketakutan dan menggigil. Lalu di dalam rumah dia berselimut, maka turunlah ayat, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, awal mula Muhammad jadi nabi aja udah musyrik. Itu kan penyembahan terhadap roh-roh jahat itu. Masuk ke dalam goa. Entah ngapain di dalam goa itu di malam hari. Nah, sementara di dalam kitab terdahulu dituliskan bahwa malaikat yang di dalam goa itu kan iblis. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya di dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman.
Itu sudah dituliskan di dalam Injil. Nah, pada abad ke-6 ada orang yang pergi ke dalam goa, ya ketemu sama iblis ini. Maka ketika Muhammad menceritakan yang dialaminya kepada istrinya dan dia menanyakan kepada Warokah bin Naufal pendeta Nasrani, Warokah berkata ini namus, bukan Jibril, namus. Tetapi pada akhirnya menjadi Jibril, yaitu Ustadz lah yang tahu. Silakan Pak Ustadz. Aduh, kamu ini ya. Oke, tunggu waktu ya teman-teman. Baik ya kawan-kawan semuanya, secara validasi ada yang tidak terjawab dari Rudi Simamora, di mana saya bertanya tadi itu, Tuhannya Nabi Musa itu adakah dia akan membentuk diri menjadi manusia? Di perjanjian lama itu dia tidak terjawab tadi, tapi nggak apa-apa, nanti akan dia jawab. Lalu dia menjawab di manakah pernyataan dari Yesus bahwa dia Tuhannya Nabi Musa. Ternyata dia membawakan Yohanes 8, 23, 24. Ini secara tidak eksplisit ya, bukan tekstual gitu. Bukan tekstual. Kenapa aku bilang bukan tekstual? Artinya kita akan ada pertanyaan yang lain lagi. Kalau Anda membawakan Yohanes 8 nomor 24, maka kita akan bertanya, sejak kapan Yesus menemui Nabi Musa? Kayak gitu pula pertanyaannya. Kalau Anda bawakan Yohanes 8 nomor 24, mari kita tanyakan kepada Rudi Simamora, sejak kapan Yesus bertemu Nabi Musa ya dengan bentuk manusia? Ya, itu tuh ya, sejak kapan Yesus bertemu dengan Musa dalam bentuk manusia? Itu tolong kamu jawab dan silakan cari di perjanjian lama. Kamu perlu ingat ya tentang masalah Nabi kami Zaid bin Haritsah itu ya, itu adalah anak angkat, bukan anak kandung. Itu yang perlu kamu tahu kawan ya. Perlu kamu tahu, Zaid bin Haritsah itu anak angkat orang lain, diangkat jadi anak, lalu dia beristri dan istrinya itu orang lain, orang jauh gitu. Dan di Islam pun secara masyarakat diperbolehkan, kagak usah dihukum Indonesia, dihukum Islam pun diperbolehkan gitu ya. Jadi anak angkat itu bukan anak kandung ya. Terus mempunyai istri yang orang jauh, yang artinya kita boleh memang untuk menikahi wanita-wanita ya, sebagaimana di dalam Quran surah An-Nisa ayat 23 dan 24 kawan. Makanya sudah aku bilang poinnya di situ dari tadi ya. Nah teman-teman semuanya, ingat pertanyaanku dengan Rudi Simamora ya. Coba kita lihat jawabannya secara tekstual. Apakah ada Yesus berbentuk manusia menemui Nabi Musa dalam bentuk manusia? Dan tadi ada yang tidak terjawab, apa yang dia sampaikan ya, adakah Tuhannya Nabi Musa itu berbentuk manusia ke depannya? Nah, jadi seperti itu. Seperti itu kawan-kawan. Maka kalau dia memaksakan memakai Yohanes 8:24, akulah dia, kan katanya kayak gitu. Saya sudah bilang di perjanjian lama di Yesaya 46 nomor 5, di situ dikatakan, hendak dengan apa kamu menyamakan aku, kata Tuhan Nabi Musa. Nggak bisa sama Tuhannya Nabi Musa itu, nggak bakalan bisa sama kawan ya. Kamu harus ketahui kitabmu di perjanjian lama itu, jangan kamu cuma ambil lalu nggak ngerti gitu. Coba juga baca Hosea 11 nomor 9, Bilangan 23 nomor 19. Di situ tidak ada mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya bangsa Israel itu berbentuk manusia kawan, nggak ada sama sekali. Nah, berkaitan dengan apa yang kamu katakan tadi bahwa Yesus sudah memvalidasi, tetapi tidak ada juga pernyataan Tuhannya Nabi Musa langsung berbicara dengan Paulus. Artinya kan nggak ada, setelah zamannya Yesus Tuhannya Nabi Musa itu tidak ada lagi berbicara dengan orang lain selain Yesus kan. Artinya cuma Yesus yang dia ajak bicara saat itu. Setelah itu Yesus tidak tahu lagi. Nah, berkaitan kata kamu ya, akulah dia. Lalu kamu membawakan juga, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihatku, dia adalah melihat Bapa. Kan kayak gitu kata kamu tadi. Berarti
kamu berdusta atas nama Yesus. Kenapa aku bilang kamu berdusta atas nama Yesus? Silakan kamu buka Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya. Rupa Bapa itu tidak akan dapat dilihat, kata Yesus. Lalu tiba-tiba Rudi mengatakan, ya, dengan membawakan Bible-nya, bahwa Bapa itu dapat dilihat melalui penglihatan kepada Yesus. Ini Yesus jadinya pelin-pelan dibikin Rudi Simamora loh. Kata Yesus di satu sisi, barang siapa melihatku, dia melihat Bapa. Di satu sisi Yesus juga mengatakan, Bapa itu tidak dapat dilihat. Apakah Yesus pelin-pelan seperti ini jadinya? Ayo, coba mari kita berpikir gitu ya. Aduh, udah datang pelanggaran. Udah berdatangan pasukan ribut. Nggak apa-apa. Enggak perlu ribut-ribut lah. Kita cuma diskusi. Melanggar hukum juga enggak. Ayo Ruth, silakan Kawan-kawan, buktikan. bantu kawan-kawan tatap layar ya, karena sudah ada pemberitahuan, ada pelanggaran ya akibat perundungan katanya. Banyak yang sudah mereport di toko ini. Jadi bantu kawan-kawan tatap layar ya. Baik, iya, aku minta maaf Pak Ustadz tadi nggak sempat menjawab ya. Ya memang benar. Allah itu bukan manusia. Yang bilang Allah manusia siapa? Yang bilang Allah manusia siapa? Memang benar Allah itu bukan manusia. Tetapi Allah berjanji kan akan menjadi manusia. Di mana dalilnya Allah berjanji akan menjadi manusia? Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kan Allah yang berjanji untuk datang ke dunia. Maka ketika dia datang ke dunia, Yesus mengkonfirmasi. Apa yang dikonfirmasi Yesus? Di dalam Yohanes 8 ayat 24. Kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Jadi itu konfirmasi dari Yesus. Ketika di dalam perjanjian lama Allah berjanji akan menjadi manusia. Sudah ya Pak Ustadz ya? Nah berikutnya apa tadi? Allah tidak bisa dilihat. Kalau Allah bisa dilihat, ngapain Yesus datang? Justru Allah mengutus wujudnya ke dunia supaya kita bisa mengenal Allah. Makanya Yesus itu disebut utusan. Yesus adalah wujud Allah yang diutus Allah ke dunia. Atau orang-orang teologi yang mengatakan Bapa mengutus firman yang ada di dalam dirinya. Oke, itu orang-orang teologi yang ngerti itu. Nah, bahasa awamnya Allah mengutus wujudnya ke dunia. Bukan berarti Allah itu ada dua, tetapi Allah mengutus wujudnya ke dunia supaya manusia mengenal Allah itu. Yesuslah wujud Allah yang tidak kelihatan itu. Benar, Pak Ustadz tadi sudah mengatakan bahwa Allah tidak kelihatan. Benar, Allah itu tidak bisa dilihat. Maka ketika manusia melihat Allah, yang dilihatnya wujud Allah itu, Yesus itu. Di dalam Keluaran 33 ayat 11, Musa berbicara dengan Tuhan. Siapa yang berbicara dengan Musa? Apakah Bapa? Bapa itu nggak bisa dilihat. Yesuslah yang berbicara kepada Musa. Kejadian 18, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Siapa yang menampakkan diri kepada Abraham? Wujud Tuhan itu, Yesus itulah yang menampakkan diri kepada Abraham. Karena Allah itu nggak bisa dilihat, yang bisa kita lihat adalah wujudnya. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 9, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Allah. Apa yang salah Pak Ustadz? Paham ya? Itulah ketritunggalan Allah. Allah tidak bisa dilihat. Siapa yang bisa melihat Allah? Maka kalau kita mau bertemu dengan Allah, Allah mengutus wujudnya ke dunia. Itulah Yesus itu. Nah, udah aku jawab ya. Tentang janji Allah juga yang menjadi manusia, udah ya, Yesaya 9 ayat 5. Apalagi tadi, sebentar ya. Musa menemui Yesus. Konfirmasi dari Musa. Baca Matius 17 ayat 1 sampai 3. Bukti bahwa Yesuslah yang berbicara kepada Musa. Ketika Yesus di dunia, Musa kan datang menemui dia untuk mengkonfirmasi kepada orang-orang bahwa Yesuslah Tuhan yang bertemu dengan Musa di dalam Keluaran 24 ayat 4 itu. Baca Matius 17, Musa dan Elia menemui Yesus. Matius 17, ketika Yesus di dunia, supaya orang-orang percaya, Musa dan Elia datang menemui Yesus. Nah, itulah konfirmasi dari Musa kepada kita semua umat manusia, bahwa Tuhan yang berfirman kepada Musa di zaman Firaun adalah Yesus itu. Paham ya? Dalilnya di mana? Matius 17 ayat 1 sampai 3. Bunyinya seperti ini. 6 hari kemudian
kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Inilah konfirmasi dari Musa, supaya kita semua manusia tahu bahwa Yesuslah Tuhan yang berfirman kepada Musa. Itu ya, jadi udah aku jawab semua ya Pak Ustadz ya. Nah, oke. Pertanyaanku tadi lah dulu. Cara berpikir seperti apa sih yang membuat Pak Ustadz percaya Muhammad itu nabi? Padahal awal dia menjadi nabi pun sudah satu kemusyrikan, yaitu masuk ke dalam goa. Dan dikonfirmasi pendeta Nasrani yang bertemu dengan Muhammad itu Namus, bukan Jibril. Namus, makhluk penghuni goa itu. Sesuai dengan yang tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Ilmu dari manakah yang Bapak pakai sehingga percaya Muhammad Nabi? Coba ajarkan dulu sama aku. Karena orang yang bertapa harusnya jadi paranormal, bukan jadi nabi, kan begitu. Nah, tolong dijawab dulu Pak Ustadz, biar jangan terkesan aku dibilang nanti menghujat. Silakan. Silakan Pak Ustadz, silakan. Bentar, belum buka mic. Kan saya dengerin apa yang kamu bicarakan gitu. Jadi begini ya teman-teman semuanya. Tadi saya meminta secara tekstual, secara eksplisit pengakuan Yesus langsung bertemu dengan Musa. Katanya Matius 17. Nah terus pengakuan dari Tuhannya Nabi Musa menemui Yesus, tetapi pakai Yesaya. Kalau kita bahas Yesaya itu nggak akan habis-habisnya, Ruth. Kenapa nggak habis-habisnya? Karena Yesaya itu sudah sejak zaman dulu, zaman bahula aku bahas gitu. Di situ Yesus tidak punya pemerintahan di muka bumi ini. Mana pemerintahan Yesus di sini? Di muka bumi ini ada nggak? Nggak bakalan ditemukan, Ruth. Ya, apalagi kalau menurut Yahudi ya itu untuk Raja Hizkia. Karena apa? Di situ bentuknya sudah terjadi di zaman itu juga. Telah lahir seorang anak, sama dengan di Islam ada fi'il madi namanya, sesuatu yang terjadi pada saat yang sudah lampau gitu. Nah itu bahasa dari aslinya ya. Itu kalau Yahudi membahas telah terjadi saat itu juga, yang dimaksud adalah Raja Hizkia. Lalu Kristen mengambil kitabnya lalu menubuatkan bahwa ini untuk Yesus tidak cocok. Kenapa? Yesus tidak punya kerajaan. Terus Yesus ya, kalau kita lihat di situ Bapa yang kekal, Raja damai katanya. Sedangkan Yesus datang ke dunia ini, dia bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Kamu perlu ingat Bible kamu itu ya. Yesus, jangan kau sangka, kata Yesus, aku datang ke muka bumi ini bawa damai, tapi aku datang ke muka bumi ini bawa pedang. Dari mana Yesus bawa damai? Jadi sudah bertentangan dengan Yesaya yang kau jelaskan gitu loh kawan. Ya, aku belum lari nih dari perjanjian lama sama kamu. Belum lari gitu. Belum lagi kutanyakan yang lain-lainnya, masih banyak sebenarnya. Masih banyak yang perlu kupertanyakan di perjanjian lama ini. Mungkin ya agar tidak berkutat di situ aja, saya mau tambah satu dengan data pertanyaan saya ya. Nah, terkait masalah Nabi Muhammad SAW, dari mana sih kita itu percaya bahwa beliau itu Nabi? Baik teman-teman, pasti dari konfirmasi Tuhan semesta alam di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Quran surah Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Atau sesungguhnya Muhammad itu hanyalah seorang utusan. Itu ada dalilnya. Terus di dalam Quran kami juga di dalam ayat yang lain, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Wah, berapa dalil sudah kubawakan gitu. Nah, jadi ini konfirmasi sesuai dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari kata orang, tetapi melalui kitab suci yang saya imani. Ya, nah maka dari itu kalau kamu ternyata tidak tertulis di Bani Israel, nggak bakalan kamu bisa bawa saya ke situ. Kenapa? Karena Al-Quran itu berdiri sendiri, kawan. Ya, berdiri sendiri. Al-Quran itu adalah kitab konfirmasi yang kalian ubah-ubah dan kalian selewengkan di kitab-kitab sebelumnya.